Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Natalia Nur Azizah dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Di sini akan menjelaskan mengenai resume dari kitab kajian ilmu surat dan tajwid. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak dosen karena video yang sudah saya buat ini kemarin ternyata tidak tersave dan terhapus akibat kepenuhan memori. Jadi videonya saya terpaksa untuk membuat ulang untuk memenuhi tugas individu. Kita mulai. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita bakal membahas tema yang cukup menarik, yaitu peran ilmu nahwu dalam menafsirkan Al-Quran yang dibahas dalam kitab An-Nahwu wa Kutubut Tafsir, Nahwu dan kitab-kitab tafsir, karya Dr. Ibrahim Abdullah Rufaidah, yaitu seorang akademisi dari Libya. Kalau kita pernah bertanya-tanya, kok tafsir banyak banget ya? Kok tafsir ulama-ulama itu bisa beda-beda ya? Nah, salah satu jawabannya adalah karena perbedaan pendekatan gramatikal yang mereka gunakan. Nah, disinilah ilmu nahwu itu memainkan peran yang cukup penting dan signifikan. Oke, nah ilmu nahwu itu ibaratkan fondasi bagi bangunan, bagi pemahaman teks Arab, khususnya Al-Quran. Dia itu membantu kita memahami struktur kalimat, i'rab dan makna yang tersembunyi di balik susunan kata, di balik susunan ayat. Nah, para mufassir klasik seperti At-Tabari, Az-Zamakhsyari, Ar-Razi dan lain-lailnya, mereka itu semua menggabungkan pendekatan riwayat dan bahasa. Bahkan kitab-kitab tafsir besar yang sering menyisipkan ilmu-ilmu nahwu atau pembahasan nahwu yang panjang dan mendalam ya. Nah, pertama ini kita berkenalan dengan kitab yang akan kita bahas sekarang, yaitu di dalam pembahasan kitab Nahwu wa Kutubut Tafsir ini ada pembahasan mengenai kitab-kitabnya. Oke. Di halaman kita menerjemahkan halaman 1181. Oke, di sini pertama kita berkenalan dengan Alkitab, sebuah kitab karya Sibawai, seorang tokoh besar dari mazhab Basrah. Walaupun beliau itu tidak menulis kitab tafsir, tapi di situ banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang dikutip untuk menjelaskan kaidah bahasa. Contohnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, dalam penjelasan Alkitab milik Sibawahi ini, beliau menjelaskan bahwa untuk a'anzartahum am lam tunzirhum, yang itu bukan sebuah pertanyaan retoris di ayat ini, melainkan itu digunakan untuk menekankan makna bahwa memberi peringatan atau tidak, maka hasilnya tetap sama. Jadi itu bukan bentuk sebuah pertanyaan tapi pernyataan. Nah, contoh yang kedua itu ada di Quran surat Al-Jin ayat 18 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim wa annal masajida lillah. Nah, anna di sini, kata anna di sini dipakai untuk penegasan yang mengandung pesan akidah. Tempat ibadah itu, bahwasanya tempat ibadah itu murni dari Allah, bukan untuk selainnya. Nah, itu sepenggal dari isi kitab Sibawainya ini ya. Yang kemudian kita berkenalan lagi ke kitab selanjutnya, yaitu kita berkenalan dengan gurunya Dr. Ibrahim ini, yaitu gurunya Sibawahi ini, yaitu Al-Khalil bin Ahmad. Meskipun beliau juga tidak menulis kitab tentang tafsir, beliau itu dikenal lewat analisisnya soal hadaf yaitu penghilangan unsur dalam kalimat. Nah, dalam banyak ayat itu ada struktur kalimat yang seolah-olah tidak lengkap, tapi ternyata justru di dalamnya menyimpan banyak makna. Contohnya seperti surat Yasin ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, kalau kita paham nahwu, kalau kita belajar nahwu, disitu dikatakan kita tahu ini adalah jumlah ismiyah yang mengandung pemaknaan keabadian ya, yang kita nggak bakal tahu kalau kita nggak belajar, kalau kita tahu artinya doang. Jadi harus didalami tuh nahwu-nahwunya menurut gurunya Sibawahi ini. Kemudian kita berkenalan lagi ke kitab selanjutnya, yaitu kitab Ma'ani Al-Quran karya Al-Farra. Jadi kitab Ma'ani Al-Quran karya Al-Farra ini dari mazhab Kufah. Beliau dari mazhab Kufah juga, itu sangat terkenal ya. Beliau itu lebih langsung membahas ayat-ayat Al-Quran dan gramatikalnya. Contohnya itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 26 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan. Nah, yang artinya sesungguhnya Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan. Jadi Al-Farra ini menjelaskan bahwa kata kerja yastahi ini dalam bentuk mudhari menunjukkan bahwa Allah itu selalu siap memberi perumpamaan. Bahkan dari hal sekecil nyamuk, mikroba, semut atau dan lain sebagainya. Nah, hal ini mengajarkan bahwa keberanian berpikir mendalam terhadap simbol-simbol kecil dalam Al-Quran. Jadi di Al-Quran itu sangat meluas ya, tidak hanya hal-hal besar atau sesuatu yang besar yang disebutkan, tapi hal-hal yang kecil yang jarang dinotis pun di situ ada di Al-Quran disebutkan. Jadi ada juga contoh lain di Quran surat Al-Mulk ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim.
awalam yarau ilal thairi fawqahum saffati wa yaqin. Nah, sini Al-Farra menafsirkan kata saffati, nah itu artinya membentangkan, dan yaqin, nah itu artinya mengatupkan. Jadi sebagai gambar visual ini sangat estetik ya guys, dimana sayap itu membentangkan sayap dan mengatupkan sayapnya itu bisa kita bayangkan di situ sayap yang mengepak sangat indah gitu. Nah kemudian kita ke kitab selanjutnya yang dibahas dalam kitab Kutubut Tafsir ini, Nahwu Kutubut Tafsir, itu ada kitab lain yaitu kitab Ma'ani Al-Quran karya Al-Zajjaj. Nah selanjutnya Al-Zajjaj ini juga menulis kitab berjudul Ma'ani Al-Quran tapi dengan pendekatan yang lebih teknis dan terfokus pada struktur kalimat. Contohnya di Quran surat Al-Fatihah ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Nah di situ ada yang baca Maliki Yaumiddin, ada yang baca Maliki Yaumiddin. Nah di situ Al-Zajjaj itu menjelaskan dua qiraat ini. Jadi kan ada yang membaca panjang Maliki Yaumiddin, ada yang baca pendek Maliki Yaumiddin. Kata Al-Zajjaj ini, beliau mengatakan bahwa Malik yang panjang itu artinya pemilik hari pembalasan, pemilik hari kiamat, pemiliknya, menunjukkan hak penuh atas segalanya. Kemudian Al-Zajjaj juga bilang yang membaca Maliki Yaumiddin yang pendek itu artinya raja. Malik itu artinya raja, itu menunjukkan kekuasaan, hukum, Malik raja sebagai raja. Jadi beda ya. Nah, dua-duanya itu kalau Al-Zajjaj bilang dua-duanya itu sah, justru bisa memperdalam makna. Nah, kemudian kita balik lagi ke tentang kitab yang kita bahas dan artikan ini, di kitab Nahwu wa Kutubut Tafsir karya Dr. Imam Abdullah Rufaidah ini. Semua pemikiran ini dirangkum dan dikaji ulang secara sistematis dalam kitab yang jadi fokus kita kali ini, yaitu kitab Nahwu wa Kutubut Tafsir karya Dr. Ibrahim Abdullah Rufaidah. Jadi kesimpulannya, kitab-kitab Nahwu seperti karya Sibawai, Al-Farra, dan Al-Zajjaj, serta telaah kontemporer dari Dr. Rufaidah, semuanya menunjukkan bahwa ilmu bahasa Arab itu sangat vital dalam memahami makna-makna Al-Quran secara lebih mendalam dan akurat. Semoga video ini bermanfaat dan bisa bikin kita semua makin semangat belajar ilmu qiraat dan tajwid. Jangan lupa like, share, dan subscribe buat konten edukatif lainnya seputar studi Al-Quran, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.